Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memudahkan kita kembali untuk bisa belajar bersama-sama. Nah, insya Allah pada pertemuan hari ini masih lanjutan yang kemarin. Kita akan membahas tentang ya permasalahan seputar statistik. Nah, khususnya anak-anak sekalian ya, statistik yang berkenaan dengan soal-soal yang sering muncul. Jadi saya akan mencoba untuk membatasi penyampaian materi hari ini, insya Allah hanya sebatas materi statistik yang sering muncul di soal-soal ujian. Nah, khususnya soal-soal ujian UTBK, ujian tes berbasis komputer, ya. Jadi salah satu pintu masuk untuk masuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri. Dan juga soal-soal UTBK, soal-soal sekolah ikatan dinas, ya. Dan soal UN tentunya ya, atau yang setara dengan UN. Nah, insya Allah anak-anak sekalian, untuk pembahasan soal ini ya, kita telah pilihkan soal-soal yang terbilang sederhana untuk kalian ya, insya Allah. Baik, kita mulai. Ini ada 1 menit lagi lah ya, biar nanti tidak repot ya. Jadi, insya Allah materi yang kita akan sampaikan adalah materi seputar statistik ya, statistika. Baik, kita masuk saja ya ke pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama lanjutan apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Lanjutan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Bentar, ya ini belum Sulhan sudah gabung juga. Oke, baik ya. Saya add dulu 2 orang lagi ya. Yang Razak. Ya, baik ya. Pembahasan hari ini lanjutan statistika yang kemarin. Nah, pada pembahasan kemarin anak-anak sekalian, kita sudah sampaikan bahwasannya statistik ya, materi atau rangkaian yang sering ditanyakan di soal itu seputar jangan dicoret-coret nak ya. Tolong tuh siapa ya? Tolong jangan coret-coret nak. Ya, jadi seputar ya 3 ukuran pemusatan data. Baik, ini ada yang daftar lagi ya, biar kita masukkan dulu nak ya. Baik. Seputar 3 ukuran pemusatan data. 3 ukuran pemusatan data. Nah, ini yang kadang-kadang nak dilupakan. 3 ukuran pemusatan data ini yang kadang-kadang dilupakan. Seakan-akan ini ya hadirnya terpisah-pisah. Apa itu rata-rata atau mean? Kemudian median atau nilai tengah. Kemudian modus. Seakan-akan ketika membahas ketiganya tidak ada kaitannya antara rata-rata, median, dan modus. Nah, padahal ketiga bagian ini ya bisa saling menggambarkan kondisi yang lain. Misalnya ada kaidah ya, kalimatani wa iza iftaraka ijtama'a, wa iza ijtama'a iftaraka. 2 buah kata ya, yang kalau disebut sendiri-sendiri maka dia sekali menyebut sudah mencakup sisi yang lain. Sementara kalau disebut berbarengan, maka dia maknanya sendiri-sendiri. Ya. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau kita menyebut amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan. Nahi mungkar mencegah pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ketika kita menyebutkan amar ma'ruf saja, mengajak kepada kebaikan, di dalamnya sudah ada nahi mungkar. Bukankah mencegah kemungkaran juga bagian dari perbuatan, mengajak perbuatan baik dan begitu sebaliknya. Nah, hal ini juga ada pada matematika, ya, khususnya pada 3 ukuran pemusatan data ini. Kalau kita menyebut rata-rata,
Ketika kita menyebut rata-rata, maka sebenarnya sudah ada gambaran untuk nilai median dan modusnya. Jadi kalau misalnya rata-ratanya, misalnya ya nak ya, ini perlu sekali untuk konsep nih ya. Sebentar, ini ada yang daftar lagi ya. Saya belum bisa masuk ke materi terlalu jauh nih, biar teman-temannya bisa mengikuti ya. Nah, sekarang perhatikan nak, ketika kita menyebut rata-rata, ya, maka juga maknanya kita sudah memberikan gambaran berapa besar mediannya, gitu ya. Misalnya suatu data diketahui mediannya 70 misalnya. Maka keterangan median 70 itu juga menjadi gambaran rata-rata, maka nilainya akan sekitar 70. Begitu juga modusnya. Modusnya juga nilainya akan sekitar 70. Nah, itu hakikatnya. Jadi kalau anak-anak paham tentang konsep ini, bahwasanya ketiganya bisa menggambarkan satu sama lain, maka nanti kalau dalam pengerjaan soal, mungkin sangat dimungkinkan pekerjaan kita akan jauh lebih sederhana. Ya, begitu ya. Nah, ini bisa disimpan dulu nak, simpan ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, lanjutan dari yang kemarin. Baik ya, tapi insya Allah nanti juga videonya akan kita share insya Allah ya. Baik ya, kita coba belajar materi statistik lanjutan. Materi statistik lanjutan. Kemarin sudah kita bahas sebagian ya. Baik, ini materi pertama nih ya. Save aja. Save ya. Ini materi pertama. Materi pertama B1 lanjutan kemarin. Oh, saya sudah salah ini. Apa? Control open. Nah, ini materi yang kedua nak sudah terganti ya. Ini dia nih ya. Ini soalnya nih. Selamat datang ya Kak Maila Salsabila. Nah ini ya. Tolong bacakan soalnya Sulhan Al-Khalidi. Baca nak. Sulhan. Silakan nak Sulhan. Sulhan, kedengaran suara saya nak? Tolong dibaca soalnya atau yang lain juga boleh. Khairatun Nisa. Khairatun Nisa. Baca soalnya nak. Khairatun Nisa. Silakan nak. Baik, saya baca saja ya. Diketahui rata-rata tes kelas X adalah P, sementara rata-rata nilai tes kelas Y adalah Q. Dan rata-rata gabungan tes ya, tesnya adalah R. Dengan pernyataan jika P banding Q sama dengan 5 berbanding 7, sementara R banding Q sama dengan 16 banding 21. Pertanyaannya, berapakah perbandingan? Rasio itu perbandingan ya. Perhatikan. Roja ya. Jadi kalimatnya ini penting, ini untuk kita kemudian berikan tanda khusus ya. Berapakah rasio? Rasio itu perbandingan jumlah siswa kelas X dibandingkan jumlah kelas siswa Y yang mengikuti tes tersebut. Nah, bersama kita ya di bimbel Pak Manaf ya, online pakmanaf.my.id ini ya, kita mengembangkan cara-cara sederhana dalam menjawab soal. Nah, saya mungkin berkesempatan mengajar kalian nih, kesempatan yang berharga ya. Saya ingin mengajarkan konsep perbandingan. Nah, caranya nggak rumit, nak. Anak tulis saja ya, anak tulis saja. Ada P, kemudian ada Q ya. Nilai P dan Q sebagai perwakilan, nilai P itu adalah mengambilkan nilai rata-rata kelompok X, kelas X, dan Q adalah rata-rata kelompok kelas Y. Maka rata-rata gabungannya kita letakkan di tengah-tengah gitu nah ya. Nah, ini R ini rata-rata gabungannya, letakkan di tengah. Ya. Kemudian letakkan sesuai letaknya. Katanya perbandingan P dan Q adalah 5 banding 7. Nah, tulis di bawah P angka 5. P-nya di bawah 5. Berarti
7-nya kita letakkan di bawah Q, kan begitu kan? Karena P banding Q. Nah, sementara persamaan kedua katanya R banding Q. R banding Q tepat di bawah R, tapi jangan segaris ya. Anak tulis 16. Di bawah Q 21. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya perbandingan dari rasio kelas siswa kelas X dan rasio siswa kelas Y. Caranya gampang. Bukankah di dua persamaan ini ya, di kedua persamaan ini yang menjadi irisannya adalah Q, ada 7, ada 21. Tentu ini ada hubungannya. Apa hubungan 7 dengan 21? 7 kali berapa? Kali 3. Maka ini anak kali 3 juga. Yang ini anak kali 3 juga. Berapa, Nak? 5 kali 3 seperti 7 kali 3 tadi berapa, Nak? 15. 15. Sekarang Anak lihat selisihnya. Berapa selisih 15 dengan 16? 1, ya kan? Berapa selisih 16 dengan 21? 5. Betul? 5. Nah, maka jumlah populasinya itu disilang, ya, disilang, Nak. Tidak kemudian searah, disilang. Maka banyaknya X, ya, banyaknya X justru selisih antara R dengan Q 5. Nah, jadi X-nya justru 5. Maka sebaliknya banyaknya Y adalah selisih P dengan Q. Berapa, Nak? 1. Maka Y-nya 1. Maka perbandingan jumlah siswa kelas X dan kelas Y adalah 5 berbanding 1. Coba lihat, ada nggak jawabannya? Ada D. Jawabannya D. Gitu ya, harus disilang. Harus disilang. Nah, logikanya kok nyilang gini, Nak. Misalnya kan, Anak bisa bayangkan waktu kecil dulu ya. Pernah main apa ini namanya nih, Nak? Apa namanya nih yang kayak gini tuh? Jongkat-jongkit. Nah, jongkat-jongkit. Kalau ada orang gendut, orang gendut, itu jaraknya harus dekat. Orang kurus jaraknya harus jauh. Maka bisa seimbang dia. Ya, bisa seimbang. Maka tadi ya, yang selisihnya besar itu bukan miliknya yang dekat dengannya, tapi disilang. Seperti ini juga disilang. Ya, disilang. Nah, disilang. Maka jawabannya bukan 1:5. Ingat ya, dibalik 5 berbanding 1. Ini latihan dulu. Nah, silakan disimpan, Nak. Disimpan. Kita lanjutkan soal berikutnya, silakan. Ya, ini mungkin pembahasan lebih jelas nanti ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa belajar tatap muka ya. Kalau belajar tatap muka, saya bisa kupas lebih jauh ya, insya Allah. Kalau kalian ke Banda Aceh, silahkan mampir ya ke bimbel kami. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama untuk mengupas ini lebih dalam. Ya, baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Boleh, Nak? Boleh? Boleh. Boleh, Pak. Baik, soal berikutnya. Oh, sebentar. Tadi soal B2, sekarang soal B3. Don't save, ya, don't save. Nah, ini. Ya, sama. Ya. Siapa yang baca soalnya? Silahkan baca. Ayolah, baca, Nak. Rehan, Mbak, Rehan. Rehan, baca. Yang keras. Ayo. Kopi kualitas 1 dan kualitas 2 dicampur dengan perbandingan berat A, B. Harga kopi kualitas 1 dan kualitas 2 tiap kilo masing-masing adalah 16.000 dan 18.000. Enak. Jika harga kopi kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%, tetapi harga kopi campuran setiap kilogram tidak berubah, maka nilai A dan B adalah. Inilah konsepnya, keseimbangan. Ada barang-barang yang harganya naik. Nah, kenaikan ini bisa kemudian
ditutupi ya dengan ada harga yang barangnya turun harganya. Maka kata kuncinya untuk soal ini ada kata kuncinya, Nak. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya tidak berubah. Nah, ini ya, tidak berubah. Nah, secara bahasa makna tidak berubah apa? Tetap kan? Tetap. Nah, sekarang saya tanya, kalau tetap, Nak, tetap dalam matematika, itu penting itu ya. Mengerjakan soal itu sangat terkait dengan pemahaman bahasa kita, ya. Tidak berubah, tidak berubah. Dari dulu dia tidak berubah, masih seperti itu ya, masih baik sekali misalnya, tidak berubah. Maka tidak berubah ini ya, maka tidak berubah ini cocok dengan tanda matematika lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan mana, Nak? Sama dengan. Sama dengan, tidak berubah. Tidak berubah itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sama dengan. Dengan dalam matematika tidak berubah itu maknanya sama dengan. Nah, dalam matematika ya tidak berubah itu maknanya sama dengan. Maka gunakan konsep kesamaan. Ada barang-barang yang harganya naik, ada barang-barang yang harganya turun. Nah, misalnya ya, ini untuk kelompok yang pertama, ini untuk kelompok yang kedua. Sekarang kita data, ya. Sekarang kita data. Nurul Fahmi ya, silakan. Sekarang kita data, Nak. Tadi ada yang mau daftar ya. Kasihan teman-teman kita nih biar bisa tarik skill. Biar bisa dapatkan manfaat ya. Untuk data yang pertama. Bukankah beratnya A, Nak? Betul? Betul. Ya. Kalau yang kedua beratnya B. B. Diisi. Ya, diisi letaknya aja ya di A. Berapa harga kualitas 1, Nak? 15%. 16.000. 16.000 ya. Saya tulis 16 saja. Ya. Berapa harga kualitas 2? 18. Tulis 18 letaknya ya. Nggak usah tulis 1.000, Nak ya. Buang-buang waktu ya. Untuk kualitas 1 katanya naik. Naik berapa persen, Nak? 15%. Tulis 15 ya. 15%. Nggak usah tulis persennya. Karena nanti sebelah kita nggak tulis juga. Kopi kualitas 2 turun berapa, Nak? 10. Tulis saja 10, nggak usah tulis persennya, biar mudah. Nah, sekarang tibalah saatnya, Nak, kita menggunakan trik aniaya. Nah, aniaya. Apa aniaya? Yang bisa dikecilkan, kecilkan. Bukankah 15 dan 10 sama-sama bisa dikecilkan dengan cara dibagi 5? Betul, Bang? Nggak? Ya. Tinggal berapa di sini, Nak? 2. Di sini tinggal berapa? 2. Nih? 3. Ya, ya kan? Nah, lagi. Ya. Bukankah 18 juga bisa dianiaya dengan 3? Berapa, Nak? Bisa. Berapa? 6. Bukankah 16 itu bisa dikecilkan, dibagi dengan 2? Berapa, Nak? 8. 8. Aniaya lagi. 6 dengan 8 bisa dikecilkan, sama-sama bagi 2. 8 jadi berapa? 4. 6 jadi berapa? 3. Maka muncullah 4A yang setara dengan 3B. Kalau pertanyaannya A banding B, bawa tuh si B ke A. Maka pindahkan si 4 ke sebelah kanan. Maka A banding B sama dengan 3 banding 4. Ada jawabannya, Nak? Ada. Mana? A. A. Nah, jawabannya 3 banding 4. Udah selesai. Nah, itu pemahaman bahasa. Tidak berubah maknanya sama. Makanya tanda yang kita gunakan adalah tanda seperti ini. Tanda sama dengan. Karena tadi katanya tidak berubah. Ngerti? Ngerti. Boleh disimpan, Nak. Tapi insya Allah nanti ada videonya juga ya. Saya usahakan, Nak, ya. Supaya walaupun kalian di rumah, ya, kalian tidak ketinggalan materi, ya. Kalian tetap ya bisa jadi anak-anak yang berprestasi ke depan. Ya, Nak, ya. Belajar yang rajin, ya, bukan halangan. Hanya di rumah itu bukan halangan. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh, ya, menjada
Karena Menjada-jada. barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan berhasil. Berhasil. Jadi bukan alasan ya, bukan alasan kalian karena daring tidak sukses. Daring pun harus tetap sukses. Ya ingat ya, kabar yang terbaru yang kita dapatkan tahun ini STAN buka. Ya, tahun 2021 tahun kalian STAN buka. Nah, mudah-mudahan di antara kalian nanti banyak yang lulus STAN di Akmil, Akpol, IPDN. Itu mudah-mudahan kalian. Nah. Amin. Ya, semangat ya, semangat. Walaupun di rumah tetap semangat. Ya, boleh simpan, Nak. Boleh simpan. Nah, akan coba bahas soal berikutnya. Ya, gunakan kesempatan ya di grup, tanya kalau nggak jelas. Ya, kalian boleh WA saya, tanya, ini ada soal Pak. Nah, kalau saya sempat waktu Nak, insya Allah saya bahas. Atau mungkin saya nggak sempat, ada teman yang lain bisa bahas terus. Ya, gunakan media itu untuk belajar. Insya Allah berkah. Baik ya. Kalau sudah anak-anak simpan ya, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Sudah, Nak? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Maka sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, udah tadi ya. Udah ya, berarti sekarang yang soal keempat. 3. 4-nya di belakang. Nah, ini. Ya, Taskia Ayu Farsha. Baca soalnya, Nak. Taskia. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Wah, ya. Banyaknya siswa semula adalah... Saya ulang ya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari satu kelas adalah 6,9 awalnya. Masuk dua siswa ya, yang nilainya 4 dan 6. 4 tambah 6 berapa, Nak? 10. Kalau bagi 2, 5. Rata-ratanya 5. Masuk 2 orang yang rata-ratanya 5. Maka rata-rata kelas yang awalnya 6,9 turun menjadi 6,8. Pertanyaannya, berapakah banyak siswa sebelum kedua siswa ini gabung? Baik, Nak, sebelum saya bahas, saya ingin kalian coba 2 menit. Coba kerjakan soal ini, terserah caranya. Coba silakan. Nanti kita akan bahas dengan trik yang menarik. Coba, Nak, 2 menit. 2 menit silakan. Silakan ya, saya kasih waktu 2 menit. Silakan untuk membayangkan soal ini, Nak. Coba. Silakan. Akhir. Ya. Udah belum? Satu menit lagi. Sulhan, ya, Taskia, Ayu, Farsha, dan lain-lain ya. Saya mau cek dulu siapa-siapa yang sudah bergabung nih ya. Rame ya. Rame ini ada. Silakan dicoba, Nak. Silakan Ananda coba. Nah, ya. Ya, cukup ya. Cukup. Mau cara panjang, cara pendek? Ayo, saya tawarin. Mau cara panjang, cara pendek? Nah, cara pendek ya. Nah, sekarang lihat nih. Kalau cara pendek kita persingkat, Nak. Ya, saya punya hadiah untuk kalian, ya, anak-anak calon pemimpin bangsa, Nak ya. Ada rumus sederhana, Nak. Ya, ini hadiah saya. Ada rumus sederhana. Apa rumusnya ya? Ingat, yang namanya rata-rata adalah nilai keseimbangan, ya. Bicara rata-rata, bicara keseimbangan. Apanya yang seimbang, ya?
Jadi selisih rata-rata 1 dikali banyaknya anggota 1, selisihnya tentu terhadap rata-rata ya. Kurang bagus nih ya, kurang rata. Saya ulang ya, saya ulang. Yang namanya rata-rata ya adalah nilai keseimbangan. Jadi selisih rata-rata 1 terhadap rata-rata dikali N1 ya, sama saja selisih rata-rata yang kedua terhadap rata-rata gabungan dikali N2 gitu ya. Sehingga dari rumus ini akan muncul rumus sederhana berikutnya. Apa itu? Nah, rumusnya gini ya. Berarti rumusnya selisih rata-rata 1 ya, selisih rata-rata 1 dibandingkan selisih rata-rata yang kedua dinyatakan sebagai perbandingan N2 banding N1. Ingat nih, jangan terbalik ya. Kalau sudah 1 di atas, maka nanti pasangannya 1 di bawah. Ya. Kalau sudah pertama 2 di bawah, maka nantinya N2-nya di atas. Nggak boleh dua-duanya di bawah ya. Salah satunya harus di bawah gitu. Nah, ini nih triknya nih. Jadi triknya selisih rata-rata 1 dibagi selisih rata-rata 2 dinyatakan sebagai N2 dibagi N1. Tulis dulu nak. Walaupun nanti videonya akan saya share, saya ingin kalian punya catatan kecil. Coba tulis dulu di rumusnya. Kedua rumus ini coba Ananda tulis dulu. Tulis sedikit. Tulis ya, supaya ada yang melekat. Coba tulis sedikit. Nah, ini rumusnya. Nggak bisa ya. Nah, ini. Nah, silakan ditulis tuh. Jadi selisih rata-rata 1 dibandingkan selisih rata-rata 2 sama dengan N2 dan banding N1. Nah, kalau sudah ini ngapain Pak misalnya? Gampang. Nah, coba anak lihat ini. Ya, kalau sudah begini sudah mudah. Coba anak lihat ini. Antara 4 dan 6, berapa rata-ratanya, Nak? 5, Pandi ya. Dari sini ya. Muncul rata-rata 5. Muncul 5, rata-ratanya 5. Saya tulis ya, rata-ratanya muncul 5, Nak. Nah, 5. Nah, supaya mudah, jangan 5, 5,0. Nanti kita baca 50 biar enak. Ini jangan dibaca 6,9 lagi nanti, tapi dibaca 69. Ini jangan dibaca 6,8, dibaca 68, biar mudah. Sekarang, baru kita buat, Nak. Ya, kita buat. Selisih yang pertama, ya boleh ini dulu, ya boleh yang pertama, boleh yang 69 dikurangi 68. Ingat ya, selisih itu dibandingkan terhadap rata-rata campuran, maka yang di bawahnya 68 dikurangi 50, gitu nak. 69 kurang 68 dibanding 68 kurang 50. Maka sekarang, ya, bukankah yang 50 ini anggotanya ada 2 orang, letakkan di atas 2. Yang di bawah yang ditanya berapa, kayak gitu. Nah. Yang di atas 2. Cepat kali besok. Nah, sekarang saya mau tanya, Nak. Tentu mudah. 69 kurang 68 berapa, Nak? 1. Tentu mudah. 68 kurang 50 berapa, Nak? 18. 18. Sekarang kalau 1 jadi 2, maka 18 jadi berapa, Nak? 1 jadi 2, 18 jadi berapa, Nak? 36, Pak. 36. Nah, ini jawabannya. Berarti jumlah siswa mula-mula 36 orang. Masuk 2 orang jadi 38. Gitu, Nak. Nah, ini yang kita katakan rumusnya tadi ya. Ini hadiah saya untuk kalian nih. Ini dia nih. Ini hadiahnya. Nah, jadi ya, kita bisa aja ya nganggap 6,8 jadi 68. Dengan catatan 6,9 dibaca juga 69.
5,0 dibaca 50. Tentu lebih mudah membayangkan 69 kurang 68 dibandingkan 6,9 kurang 6,8. Walaupun sama, nak. Nah, silakan dalam mengerjakan soal, silakan ambil kesederhanaan dalam berhitung. Nah, jawabannya 36. Sudah selesai. Nah, kalau digunakan cara panjang nih, insya Allah panjang ya. Cuma kita gunakan konsep. Kembali ya konsepnya, rata-rata, ini konsepnya nih. Bicara tentang rata-rata adalah bicara tentang nilai keseimbangan. Itu nak ya. Nah, paham kira-kira? Paham. Nah, setelah ini nanti jam 3 ya atau jam 15.00, jam 3 tepat ya, saya akan melanjutkan ada belajar daring ya, tapi pembahasan soal tryout UTBK-nya ya, tryout UTBK dari bimbel online pakmanaf.my.id ya. Jadi anak-anak sekalian yang di grup ini mau untuk belajar lagi hari ini, silahkan bergabung ya, gabung lagi nanti jam 3 insya Allah kita akan bahas tentang ya pembahasan soal UTBK. Nah, Sulhan ada ikut kemarin ya, soal UTBK yang diselenggarakan oleh bimbel online pakmanaf.my.id. Nanti insya Allah juga akan ada tryout gratis berikutnya. Silahkan ambil kesempatan ini, nah, biar kalian kenal siapa atau bagaimana musuh kalian di depan. Ya, ikut ya, ikut saja. Nanti kalau mau ikut ya, sampaikan ke grup biar saya bantu untuk menyampaikan kepada adminnya, Bang Ipul. Ya, jadi setelah ini nih waktu kita ada 6 menit lagi, mungkin cukup satu soal lagi nak ya. Setelah itu kalian boleh istirahat sebentar, tepat jam 3 insya Allah kita akan lanjutkan ya. Tepat jam 3 kita akan lanjutkan pembahasan soal UTBK dan saya usahakan insya Allah nak ya, mohon doanya. Video yang kali ini pun akan saya share ke grup ya, dan setelah di-share silahkan anak-anak share lagi ke orang lain ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semua ya. Baik ya. Baik nak, satu soal lagi ya, penutup untuk hari ini, waktunya tinggal 6 menit ya. Ini kalau Zoom ya, waktunya terbatas ya. Insya Allah kita cukupkan pembahasan yang untuk soal ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Yes, mana lagi tuh? Baik, kita coba pembahasan soal berikutnya. Di ini soal ini aja. Nah ini. Oke. Nah ini dia. Nah ini. Bacakan soalnya Roja. Roja, silakan nak, Roja. Nilai. Baca terus Roja. Nilai rata-rata tes matematika 15 siswa adalah 6,6. Ya nak. Terus. Nilai Dinda disetarakan, maka nilai rata-ratanya menjadi 6,7. Ya. Nilai Dinda dalam tes matematika tersebut adalah... Roja, saya mau tanya anak. Anak ada ikut belajar kemarin? Roja? Nggak ada, Pak. Ada dapat videonya? Nggak ada, Pak. Videonya udah dapat? Ada, Pak. Udah nonton? Ada, Pak. Ini mau cara lama apa cara cepat? Cepat Roja? boleh, Pak. Cepat ya. Ini angka berapa, nak? Ya, Pak. Angka berapa, nak? Roja? Angka berapa ini, nak? 15, Pak. Ini angka berapa, nak? 15. Ini angka berapa? 67. Nah, coba tambah, nak. Coba tambah, nak. Tambah, nak. 67 tambah 15. Ayo, Roja. 82, Pak. Ada jawabannya, nak? Ada jawabannya? Ada, Pak. Apa jawabannya? Coba bilang saya apa jawabannya. C. Alhamdulillah, pandai Roja ya. Sudah selesai ya. Cukup, Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Baik nak ya, sementara ini dulu yang kita paparkan pada kesempatan kali ini, insya Allah ya, karena saya butuh waktu sedikit untuk menyimpan dan akan saya share segera ke kalian. Tepat jam 3 nanti kita akan belajar sama-sama lagi nak ya. Silahkan bergabung ya. Nanti ada pembahasan soal
UTBK online dari bimbel.pakmanaf.my.id ya. Mungkin ini yang bisa saya hantarkan pada kesempatan kali ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.